Setelah mendengar pengakuan dari Joyeon kalau ia adalah cinta pertamanya, Lee Gon langsung melancarkan aksinya untuk membuat Joyeon jatuh cinta padanya. Lee Gon juga mengakui kalau saat ini ia sangat bahagia setiap harinya karena Joyeon adalah cinta pertamanya. Melihat segala tingkah Lee Gon, Joyeon berusaha terus bersabar menghadapinya. Ketika Joyeon dan Dr. Han pergi menemui Lee Gon di ruang perawatannya, lagi-lagi mereka dibuat syok dengan pernyataan Lee Gon ke orang tuanya kalau Joyeon adalah cinta pertamanya yang ia cari selama ini. Lalu orang tua Lee Gon nampak antusias bertanya perihal diri Joyeon. Namun Joyeon nampak kebingungan menjawab berbagai pertanyaan dari orang tua Lee Gon. Lee Gon menjelaskan kalau Joyeon adalah penyelamatnya waktu ia akan tenggelam di sungai dulu ketika di desa neneknya. Mendengar itu, orang tua Lee Gon jadi sangat berterima kasih pada Joyeon karena telah menyelamatkan nyawa anaknya. Dengan semua perilaku Lee Gon dan orang tuanya yang ditunjukkan pada Joyeon, ia justru makin merasa jadi seorang penipu. Joyeon memutuskan untuk mengakui kebenaran yang ada pada Lee Gon. Tapi saat itu, ia malah melihat tingkah Lee Gon membawa setangkai bunga mawar yang membuatnya jadi semakin tidak karuan. Langsung saja Joyeon bilang pada Lee Gon kalau ia sudah memiliki pacar. Namun Lee Gon tidak percaya hal itu. Saat Lee Gon sedang di ruangan gym bersama Gokbong, ia melihat Joyeon lewat bersama rekannya yakni Dr. Theo. Lee Gon langsung menebak kalau Theo itu adalah pacarnya Joyeon. Gokbong berkata pada Lee Gon apa ia tidak cemburu melihat Joyeon bersama lelaki lain. Lee Gon langsung mengelak, namun tingkahnya tidak dapat menutupi kalau ia sedang cemburu. Di sisi lain, Lee Sin akhirnya dibawa ke kantor polisi. Rupanya polisi menanyakan perihal Lee Gon yang waktu itu jatuh ke sungai. Lalu Lee Sin menceritakan awal mula kejadiannya. Saat itu Lee Gon pergi dari rumah sehabis bertengkar dengan ibunya. Lee Sin pun coba mengikuti kakaknya itu. Namun tak lama ia melihat kakaknya melompat ke sungai dan ia langsung menelpon nomor darurat untuk meminta bantuan. Polisi masih bingung karena Lee Sin bilang ia menyelamatkan kakaknya terlebih dulu sebelum bantuan datang. Padahal sangat sulit menolong orang yang jatuh ke sungai dalam waktu yang singkat. Tak lama bos agensi Lee Sin datang dan memperkenalkan diri pada polisi sebagai kuasa hukum Lee Sin. Bos agensi Lee Sin menjelaskan pada polisi kalau kejadian ini harus dirahasiakan jangan sampai terpublish. Karena dikhawatirkan akan mengganggu kondisi mental Lee Sin yang sebentar lagi akan melaksanakan pertandingan membawa nama negara mereka. Setelah Lee Sin dan bos agensinya keluar dari kantor polisi, dari kejauhan ada seorang yang diam-diam sedang memperhatikan mereka. Sementara itu, Lee Gon sedang mengendap-endap mengintip kebersamaan Joyeon dan Theo. Lalu saat Joyeon dan Theo mau ngobrol dengan akrab, tiba-tiba Theo kepalanya terkena lemparan sebuah benda. Dan ketika Joyeon menoleh, ia melihat ada Lee Gon di sana. Setelah itu, di saat Joyeon makan bersama Theo, di sana juga ada Lee Gon yang sedang makan sendirian dengan meja yang penuh dengan berbagai macam makanan. Lee Gon berbicara sendiri seakan-akan menyindir Joyeon dan Theo. Namun, Theo justru langsung berpindah ke meja Lee Gon untuk menyantap makanannya Lee Gon. Joyeon menggerutu karena ini adalah kali pertamanya berkencan dengan Theo yang dari dulu ia sukai. Tapi kenapa Lee Gon justru ada untuk mengacaukannya? Namun, Joyeon langsung terpikirkan kenapa Lee Gon melompat ke sungai lagi padahal itu adalah trauma buruknya dari dulu. Lee Sin sedang latihan, tapi ia nampak kurang bersemangat, sampai ibunya mengomelinya. Tak lama bos agensinya datang dan ia menjelaskan tentang Lee Sin yang dimintai keterangan oleh polisi, dan ia sudah membereskan semuanya. Sementara itu, Lee Gon dengan setelan jas yang rapi datang ke kantor agensinya Lee Sin dengan gayanya yang tentunya sangat narsis. Ia menyapa semua orang yang ada di kantor. Lalu ia membawa banyak makanan ke ruang meeting untuk bos agensinya dan semua rekannya. Bos agensi dibuat kebingungan dengan tingkah Lee Gon. Lee Gon berkata ke bos agensi kalau ia akan terus menggunakan bakat analisis yang ia punya untuk perusahaan, walaupun kini sekarang sedang lupa ingatan.
Bos agensi menawarkan Ligon agar bisa membuat Cha Si-on tanda tangan kontrak dengan perusahaan mereka. Jika Ligon berhasil, maka bos agensi berjanji untuk memberinya pekerjaan seumur hidup. 나는 분명히 계단에서 굴러. Ketika petugas rumah sakit memeriksa ruang perawatan Ligon, ia mengira Ligon kabur lagi. Tapi ternyata Ligon tidak kabur. Lebih tepatnya, Ligon datang tepat pada waktunya. Lalu Ligon coba menanyakan tentang Theo. Tanpa sengaja, Ligon melihat ada gantungan kunci yang sama dengan milik Juyeon yang diberi oleh Theo. Petugas berkata semua pegawai rumah sakit, bahkan ada juga pasien yang Theo berikan gantungan kunci seperti ini ketika mereka berulang tahun. Dan juga bilang kalau Theo itu agak pelit. Jadi meski mempunyai pacar, ia tidak akan mau mengeluarkan uang untuk pacarnya. 좀 어떠세요? Di sisi lain, Juyeon mendapat telepon dari Dr. Han kalau mereka harus meminta bantuan pada dokter ahli bedah saraf bernama Dr. Kim agar bisa membantu mereka menghilangkan efek samping penghapusan ingatan buruk yang dialami Ligon. Juyeon tentu sangat setuju dengan ide itu. Ia berharap masalah sebagai cinta pertama Ligon bisa cepat selesai dan ia bisa fokus pada Theo. Tiba-tiba Juyeon melihat Lee Sin yang tadi keluar dari mobil yang berkecepatan tinggi. Jadi Juyeon menegurnya. 속도 제한 위반의 셋째. Hal tak diduga, Juyeon justru dibuat kesusahan karena bola-bola tenis yang dibawa Lee Sin jatuh berhamburan di jalanan. Jadi ia terpaksa membaringkan badannya di jalan untuk menghalau bola tenisnya. Dan sialnya lagi, Juyeon justru dihampiri oleh rekan-rekannya, serta ada Theo juga. Juyeon jadi sangat malu. Setelah itu, Lee Sin ke ruangan Juyeon untuk mengambil bolanya. Tapi saat itu ia juga ada jadwal konsultasi. Namun karena Dr. Han tidak ada, Lee Sin harus berkonsultasi dengan Juyeon. Juyeon kini tahu kalau Lee Sin mengidap gangguan OCD. Lee Sin mengakui kalau ia jadi seperti itu karena harus memenuhi keinginan para sponsor, staf serta kedua orang tuanya, tanpa memikirkan kemauan dirinya sendiri. 중요한데요. 본인 인생이. Malam harinya, Ligon menghampiri Juyeon yang tengah bekerja sendirian di ruang laboratorium sampai ketiduran. Lalu Ligon mendekati Juyeon dan menahan kepala Juyeon yang akan terkena meja. Melihat wajah Juyeon dari dekat, Ligon hampir mau menciumnya. Tak lama Juyeon terbangun dan mereka jadi sama-sama terkejut. Kemudian Juyeon dan Ligon makan malam bersama di luar. Saat itu, Juyeon menunjukkan semua pesan dari Theo pada Ligon agar bisa membuat Ligon sadar kalau ia hanya menyukai Theo. Ligon tidak putus asa, ia malah menceritakan kisah pertemuan pertama kali dengan cinta pertamanya yang sangat indah itu menurutnya. Dan Ligon juga berkata kalau ia akan bisa segera membuat Juyeon jatuh cinta padanya. 조만간 눈을. Setelahnya, Juyeon pulang ke rumahnya. Ketika pagi hari, ia dibuat terkejut karena ada seorang perempuan tidur di sampingnya. Perempuan itu ternyata bernama Seyan, anak dari teman ibunya Juyeon. Namun, Juyeon nampak tidak begitu nyaman dengan keberadaan Seyan di rumahnya. Juyeon tambah dibuat terheran-heran karena menurutnya Seyan bisa mengambil hati keluarganya dan orang-orang di sekitarnya dengan waktu yang singkat. Di sisi lain, Lee Sin sedang latihan. Saat ia membuka tasnya, ia menemukan gantungan kunci milik Juyeon. Sementara itu, Juyeon sedang kebingungan mencari gantungan kunci miliknya yang sangat berharga karena pemberian dari Theo. Lalu, Juyeon mencari gantungan kunci itu di jalanan kemarin. Ketika rekan-rekannya lewat dan melihat tingkah Juyeon, mereka jadi merasa aneh. Tak lama muncul Ligon memberinya sebatang kayu. Juyeon yang tersadar kalau itu adalah Ligon langsung kaget. Kemudian Juyeon coba bertanya pada Ligon apakah ia pernah melihat gantungan kunci miliknya. Dan ujung-ujungnya mereka malah jadi berdebat. Sampai ketika Ligon pergi dari kejauhan, ia masih memperhatikan Juyeon yang tetap terus mencari gantungan kunci itu. Ketika di jalan, tanpa sengaja Ligon berpapasan dengan Theo dan rekan wanitanya yang terlihat sangat akrab. Lalu Ligon dengan sengaja mengarahkan air ke mobilnya Theo. Ligon berpikir biar saja nanti Juyeon melihat sendiri kebersamaan Theo dengan wanita lain. Sesampainya di jalanan rumah sakit, Ligon melihat Juyeon yang masih terus sibuk mencari gantungan kuncinya. Lalu Ligon melemparkan gantungan kunci ke arah Juyeon dan mengakui kalau sengaja mengambil gantungan kuncinya karena Juyeon nampak sangat menyayangi benda itu.
Setelah itu, Joyeon berjalan ke arah parkiran mobil yang ada mobilnya Theo di sana. Ligon coba mencegahnya, tapi Joyeon tidak memperdulikan itu. Dari kejauhan, Ligon melihat Theo di dalam mobil sedang berciuman. Ligon langsung bilang ke Joyeon kalau apapun yang terjadi, ia tidak boleh menangis. Dan dengan santainya, Joyeon berkata kalau ia adalah orang yang tidak gampang untuk menangis. Namun Ligon tetap berusaha mencegah Joyeon melihat ke arah Theo. Tapi Joyeon justru jadi emosi padanya. 나도 다칠까봐.